Oke, sekarang lanjutannya kita tadi udah bikin function lihat ya. Terus sekarang berarti kita nyelesain yang tambah sama ambil. Nah, buat tambah sama ambil ini sebelumnya kita kita ini kan ini disuruh bikin stack ya. Itu sebenarnya stack itu intinya nge-push dan nge-pop itu dari pintu yang sama. Kalau kita detail, kalau kita nge-push detail di last at last, berarti pop itu harus di delete last. Terus kalau kita pushnya at first, berarti popnya juga harus delete first. Itu pokoknya dia di satu pintu yang sama. Nah, jadi kalau sekarang ini kan nanti kita jadi kita kan bebas nih mau milih mau pintunya di first atau last. Cuman dilihat ini kan kita ngeprint dari head ke belakang kan, dari head ke tail. Nah, nanti dia tampil di konsol itu berarti yang head itu paling atas, lanjutannya ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah. Nah, kita kan mau aku mau bikin itu biar dia kayak ya kayak tumpukan baju di lemari gitu. Jadi nanti pas di print di konsol yang paling bawah itu baju yang eh, paling bawah, yang paling akhir itu baju yang paling bawah gitu. Jadi baju yang paling baru dimasukin ke lemari atau baju yang paling atas ditumpukan itu dia nanti ke print paling atas, berarti dia head gitu. Jadi yang paling terakhir itu yang head, jadi kita pakai pintunya di first, kita pakai pintunya di head. Jadi diambil ini logiknya adalah logik delete last, delete first gitu. Kita ngambil baju yang paling atas gitu. Berarti pertama kita udah ngecek ya di sini. Ini kan temnya di head. Pertama temnya ada di head. Terus kita cek temnya kosong atau enggak. Kalau kosong berarti gini aja, nggak usah masuk ke sini. Kalau kalau nggak kosong berarti logiknya adalah pertama mungkin logik dasar dulu aja ya. Logik dasarnya adalah kalau kita ngapus head itu adalah pertama kita punya tem ya. Pertama temnya ada di head, terus kita maju ke gini, jabatan head. Jabatan head itu berarti lemari nomor ya, lemari nomor. Nah, ini jabatan head. Kita kasih ke yang sekarang ada di depannya head. Ada adalah next dari si head. Nah, head ini juga berarti kan kita ngeprintnya harus juga harus kayak gini kan. Atau karena tem sekarang lagi di head, ini bisa aja kita ganti tem. Tuh, tem next. Setelah itu baru kita hapus si tem. Jadi yang not kedua ini, not kedua kita jadiin head. Habis itu yang tadinya head, yang sekarang disimpan sama tem alamatnya, itu kita hapus. Nah, ini tuh adalah logik dasar untuk ngapus head, delete first. Tapi kita juga harus ngecek gimana kalau kondisinya ternyata notnya cuma satu, bajunya cuma satu. Kalau baju cuma satu berarti kan harusnya ini nggak ada dong. Nah, ini jangan kita suruh jadi head, tapi kalau dia cuma satu, if bajunya cuma satu, nah cuma satu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah dia bukan null, berarti kan ada headnya ya. Ada head dan tem kan lagi di head. Nah, kalau ciri-ciri tail itu adalah dia head sekaligus tail. Ya kan, kalau kalau pakaiannya cuma satu, berarti pakaian itu kan dia head dan sekaligus tail juga. Jadi sini if tem juga tail, lemari indeks nomor tail. Nah, kayak gini. Kalau temnya juga tail, berarti yang kita kerjakan adalah cuman tem ya, lemari head, lemari nomor. Nah, head sama tail itu sama-sama kita jadiin sama-sama kita pastikan mereka berdua null itu. Terus free time ini, atau free time ini oh berarti ini kan else ya, yang di bawah ini tadi else kayak gini. Nah, atau mungkin free time ini bisa ditaruh di luar ya, nanti kalau ternyata nggak bisa ya udah kita kita balikin lagi aja. Berarti ini nggak usah, ini kan berarti else ngerjain salah satu dari ini, habis itu free time gitu. Itu untuk
pengambilan. Terus mungkin biar memperjelas juga kita kasih juga lah, kita telah menghapus apa gitu. Eh, kita telah mengambil apa nama pakaiannya. Nah, jadi ini sebaiknya kayaknya di atas sih. Telah mengambil hmm, ya, telah mengambil terus tem nama. Oke. Sebenarnya harusnya logikanya kan kita telah ini kan harusnya udah ngambil kan. Udah ngambil dulu baru kita bilang telah mengambil, tapi nggak apa lah, ini kan nanti di konsol ya. Ya ini kan dibalik sistem gitu lah, kita nggak tahu padahal aslinya kita ngeprint ini duluan baru kita hapus. Baru kita ambil, soalnya kalau kita hapus dulu baru kita ngeprint ini kan nanti nggak bisa ngelakuin ini. Itu jadi itu ambil gitu aja. Sekarang tambah. Nah, tambah ini agak agak panjang. Tambah ya, pertama adalah kita bikin kita ini kan kita di dalam function ya, kita di dalam function tambah, kita mau memboking alamat di heap untuk sebuah pakaian baru. Kita kasih nama baru aja sekalian, pakaian baru sama dengan new pakaian ini. Terus kita suruh dia input, jadi eh, masukkan nama dan ini aja lah, nama pakaian. Cuma nanti formatnya udahlah nanti tak jelasin. Langsung aja masukkan nama pakaian, in input ini, dan input ini gila ya. Nah itu, nah terus yang kita lakukan adalah, kan kita mau habis ini harusnya nanti ada logic buat masukin ke dalam lemari. Nah berarti kita juga harus tahu ini lemari mana gitu kan. Nah terus di contoh ini juga ini tuh dia nggak nanya lemari mana. Kalau lihat kan ditanya lemari mana, jersey, baru diliatin. Kalau ambil ditanya ambil apa, jersey, baru. Nah kalau di sini tambah itu nggak ditanya itu, jadi langsung kayak gini gitu. Nah terus juga sebenarnya kalau yang dikerjain sama orang ini sama contoh soal ini itu adalah yang ini disimpan ini buat ngecek lemarinya, ini doang yang disimpan sebagai namanya. Tapi kalau aku kayaknya nggak ada, jangan. Kalau aku nama itu ya full ini nama pakaiannya, tapi tetap depannya kita pakai buat deteksi lemari yang mana. Dan nantilah kita lihat implementasinya. Jadi nanti pas ditampilin di sini itu bukan cuman Man City tapi jersey Man City, itu menurutku lebih proper aja sih gitu. Jadi di sini pas kita input ini tuh akan menjadi baru baru nama adalah input, terus baru next, gini begini. Nah terus tadi kita mau masukin lemari kan, dan kita harus tahu itu lemari yang mana. Nah berarti gimana kita bisa, nah input ini kan nanti contohnya kan misalkan input ini nanti contohnya tuh kaos inau gini. Nah kita tuh mau mengambil kata pertamanya ini. Kata pertamanya ngambilnya gimana sebenarnya? Kalau teman-teman browsing mungkin harusnya teman-teman nemu ada method-method buat manipulasi string gitulah nanti buat ngambil kata pertama. Tapi aku mau coba di sini di video kali ini aku mau pakai cara yang paling paling kuli ya. Kita ya benar-benar dicek aja, pokoknya kita ambil ini satu persatu hurufnya sampai ketemu spasi baru kita stop gitu aja. Jadi gimana yang aku kerjain itu adalah aku mau bikin string s ya deh, s deh, string s kayak gini, dia kosong. Nah terus aku mau jalanin ini sepanjang, aku mau ngecek sepanjang sebenarnya ya nggak apa dah, aku ngecek sepanjang eh, panjangnya string input ini.
Cuma nanti ya kita suruh break. Nah, kalau kalau udah nyampe spasi, berarti s, kalau s dot i sama dengan spasi, nah ini kita, kalau dia sama dengan spasi, nah ini kita suruh dia break keluar dari loop. Tapi kalau enggak, nah berarti kita ambil semua karakternya, kita simpan di dalam s. S sama dengan tadi input deng, ini salah, sorry, ini input. Nah input, nah ini s sama dengan input, kita ambil karakternya satu persatu baru kita gabungin dalam s. Nah terus ini kita, nah pas di s nya udah jadi, udah ketemu nama kelompok, nama jenis pakaiannya, baru kita mengecek di dalam array lemari. Mungkin kita bikin boolean dulu. Boolean ini buat apa ya nanti ya kita lihat. Kita apa ini? Nah kita lihat nih ya, for kita pakai, sebenarnya kita bisa ngecek 20 aja karena lemari kapasitasnya 20, tapi aku mau ngecek indeks aja biar nggak kejauhan juga ngeceknya, karena kan yang udah ada isinya kan cuma sebanyak INDX itu ini. Nah terus di sini kita cek apakah lemari, kita kan ini kita keliling di sepanjang array LMR kan. Kalau ada yang sama dengan S, S itu tadi apa? S itu tadi jenis pakaian yang kita ambil dari sini. Kalau sama dengan ini nama deh. Sorry. Nah, ini nama. Nah, jangan lupa ambil atributnya. Kalau ada yang sama dengan S, berarti yang kita lakukan adalah ada true. Itu. Terus kita ini perlu integer di sini aja lah ya. Kita perlu seperti biasa tadi ya, integer nomor ini, integer nomor. Nah di sini nomor kita update dia adalah i, jadi sesuai sama indeksnya LMR. Nah ini nanti kalau kita mengakses head itu jadinya LMR dot, nah sama kayak tadi, nah kayak gini gitu. Ini contoh aja kayak gitu. Nah tapi ini kalau adanya true, kalau enggak, kalau false, kalau nggak ketemu, kalau pakaian yang dimasuk itu nggak ada lemarinya, nanti kita bilang aja kalau kalau ini nggak true, kalau ada nggak true, kita print tidak ada lemari, lemari apa ya, tidak ada lemarinya, kayak gitu aja. Tidak ada lemarinya nih. Terus nah keseluruhan logic add first yang akan kita buat itu ada di dalam else ini gitu. Jadi dia cuman kita kerjain kalau lemarinya ada gitu. Kalau nggak ada ya udah, ini tidak lemarinya, terus kita langsung keluar lah, istilahnya kayak kita langsung nyuruh return gitu. Tapi kan nggak usah kalau udah pakai else itu baterai. Nah terus nah di else ini, ini bener gak ya alurnya ya. Di else ini kita kan kita add first ya. Kalau add first itu berarti logiknya yang pertama adalah baru, itu nextnya kita isi dengan head yang saat ini, berarti LMR nomor head tuh. Terus kalau udah nextnya kita isi baru, habis itu headnya kita isi headnya tadi LMR nomor head, baru kita kasih jabatan head di sini buat si pakaian baru gitu. Nah terus juga kalau ini oh ya kita cek juga dia tuh semula nol atau enggak gitu. Kalau LMR
Kalau LMR nomor head semulanya dia 0, makanya aku naruhnya dia di atas, karena kita nyari semulanya sebelum ini. Kalau masih 0 berarti selain kita jadiin head juga kita jadiin tail kayak gini. Nah, atau kayaknya ini di sini bisa juga sih, ya nggak sih? Oh enggak ya. Baru next sama dengan, oh iya ya, berarti ini else. Setelah dipikir-pikir ya, ini harusnya di sini kayak gini gak sih? Nah, ini kalau dia headnya itu 0 berarti dia jadi tail terus jadi head. Ini kok gini? Nah, ini baru benar. Terus kalau dia nggak 0, kalau dia udah ada not sebelumnya, berarti yang baru tadi nunjuk ke head saat ini, terus dia jadi head. Jadi sih ini harusnya udah benar. Terus perlu nggak ya kita see out telah menambahkan? Inilah see out telah masukkan ke lemarinya aja deh, ke lemari LMR nomor nama. Nah ini hotel nama. Nah ini oke, oke, ini harusnya udah. Di compile ada yang error enggak? Nah mungkin ya sebelum lobet pertama kita bahas lagi dikit tujuan nomor. Terus nah ini pertama kita booking alamat untuk pakaian baru, terus kita suruh masukkan nama pakaian. Nanti harapannya itu inputnya kayak gini ya. Nah, jenis pakaian, spasi, terus nama pakaiannya, terus atribut nama kita isi dari input yang tadi, full sak ininya, sak depan-depannya, bukan cuma belakangnya aja. Terus kita cek, ini tuh kita menyimpan kata pertamanya yaitu sebelum spasi di S. Terus kalau udah disimpan di S, kita cek si S ini ada nggak lemarinya. Kalau ada berarti kita masuk ke sini, baru kita tambahin baju tadi ke dalam lemari. Kalau enggak berarti cuma ngeprint tidak ada lemarinya, gitu aja. Gitu aja, itu untuk aksen tambah. Cuman kita belum coba ya. Cuman ini tadi dicoba compile nggak error ya, alhamdulillah. Coba misalkan 4 celana, kemeja, kaos. Nah, ini aslinya kalian enter satu pun nggak apa, cuman aku mau spasi aja biar sekali enter. Lihat, jaket kosong. Lihat, dari celana kosong. Oke, 4 selesai. Kita belum coba yang tambah, tambah sama itu kita belum coba ya, mungkin di video berikutnya aja.